Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo dalam kajian rutin kitab Rasmul Bayan yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Tema kajian kali ini adalah penyakit syubhat sebagai penghalang mengenal Allah atau ma'rifatullah. Penyakit syubhat adalah penyakit yang bersumber dari akal atau pemikiran yang salah, yang menimbulkan keraguan-raguan, kekaburan, dan ketidakjelasan dalam memahami kebenaran, terutama yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah dan petunjuk-petunjuk Allah. Mari kita simak saja kajian ini secara lengkap. Subscribe dulu channel ini sebelum melanjutkan dan follow medsos kami di Instagram dan di Facebook Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Semoga membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Thumma najul Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani mamanhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Tirallah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang berikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, dan tentunya nikmat kesempatan. Pada malam ini kita berikan kesempatan dihadirkan tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu barang kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam panas senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pelanjut lisannya. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majlis yang mustajabah, ya, majlis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat, ya, masjid yang senantiasa disaksikan oleh para malaikat. Untuk itu kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua, amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih melanjutkan bab al-mawani, gitu ya, mim ma'rifatillah, yakni penghalang yang penghalang terhadap mengenal Allah SWT. Yakni kita mengetahui ada dua, yakni yang pertama adalah penyakit syahwat, yaitu kita sebut dengan maradus syahwat, ya, kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua yakni maradus subhat. Insyaallah malam ini kita akan bahas masalah maradus subhat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manakala penghalang kepada Allah atau ma'rifat Allah diakibatkan karena penyakit-penyakit subhat tadi, gitu, seperti nanti kita kenal ada kebodohan, gitu ya, kemudian ada keraguan-raguan, ada penyimpangan, ada lalai, gitu ya. Ini semua nanti hanya bisa diatasi, karena itu akan mengakibatkan kita orang-orang menjadi orang yang abdolun, yang tersesat, ya. Maka solusinya adalah dengan diatasi dengan keilmuan, gitu ya. Bapak Ibu Allah, karena dengan ilmu maka kita tidak lagi menjadikan sesuatu sebagai subhat, ya,
sehingga kita pun tidak menjadi orang yang sesat. Oleh karena itu, bagi setiap muslim, lagi-lagi bagi setiap muslim itu perlu berilmu agar dapat mengatasi berbagai penghalang dalam mengenal Allah. Baik. Bapak Ibu ya Allah, mari kita fokus pada yakni penyakit-penyakit subhat gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang coba kita perhatikan bahwa maradus subhat atau penyakit subhat ini itu disebabkan karena berbagai hal ya, di antaranya tidak berilmu atau bodohnya seseorang ya, sehingga menjadikan individu menjadi bodoh, ragu-ragu, kemudian menyimpang dan lalai. Sehingga dalam praktek kehidupan kita Bapak Ibu, banyak umat Islam ini, lagi banyak umat Islam, kita bicara umat Islam ya, banyak umat Islam yang tidak berilmu terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Banyak orang Islam yang belum memahami Islam dengan benar, sehingga seringkali ditanya masalah permasalahan Islam itu mereka tidak paham gitu ya. Ini Islam boleh nggak tahu gitu ya. Ini Islam memerintahkan nggak tahu gitu ya. Ini yang yang tidak dibenarkan ya. Padahal mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah sebagai satu indikasi untuk masuk pada umat Muslim ya, berarti bagi Muslim gitu ya. Bapak Ibu ya Allah, karena hal ini ya, karena mereka tidak memahami terhadap nilai-nilai Islam ini, sehingga banyak di antara mereka yang melakukan tindakan-tindakan subhat. Artinya melakukan sesuatu dengan penuh keraguan. Ya, bahkan meninggalkan sesuatu juga dengan penuh keraguan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah, ada satu hal yang menarik ini. Jadi ternyata surga itu mahal gitu ya. Maaf, balik ya. Jadi neraka itu mahal, surga itu murah katanya. Lu kok bisa gitu ya? Karena kalaupun kita mau ke neraka, ya mau dugem butuh duit gitu ya. Mau minum gas butuh duit ya. Pokoknya mau bermaksiat tuh semuanya butuh duit. Bahkan mohon maaf, mau berzina pun butuh duit gitu ya. Itu mahal gitu ya. Ya itu semua menuju pada neraka. Sedangkan surga itu murah gitu ya. Bahkan gratis gitu ya. Bahkan bukan hanya gratis, dapat mohon maaf, dapat kue gitu ya. Jadi jangan rawuh di majelis ilmu seperti ini, itu ada jalan menuju surga. Sebagaimana Allah firmankan, barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, maka tentunya dia telah dimudahkan menuju pada surganya Allah. Bukan hanya gratis, tapi juga mendapat kue misalnya. Ini contoh betapa surga itu murah dari sisi amalian ini. Bapak Ibu ya Allah, maka disebutkan pula bahwa orang-orang yang tidak berilmu tadi, orang Islam yang tidak memahami nilai-nilai Islam atau tidak memiliki keilmuan terkait dengan Islam ini, akan menjadikan dia melakukan tindakan-tindakan subhat. Bahkan yang lebih bahaya lagi terkait dengan 2 kalimat syahadah gitu ya, terkait dengan keyakinan kita pada Allah SWT, keimanan kita pada Allah SWT. Benar nggak Allah itu ada? Atau bahkan benar nggak malaikat ada gitu? Karena kita nggak pernah menyaksikan misalnya ya. Benar nggak malaikat Raqib Atid ini senantiasa mencatat amal-amal kita? Kita nggak pernah meyakini itu. Tetapi dengan ilmu nanti itu bisa kita selesaikan semuanya. Gitu ya. Bapak Ibu ya Allah, sehingga pernah kemarin kami sampaikan ya. Jadi saat mereka tidak punya ilmu ya, seolah-olah Al-Quran ini menjadi sesuatu yang ya sudah pajangan gitu ya. Ya kalau dibaca gitu ya. Padahal sesungguhnya saat mereka dengan ilmu begitu membaca Al-Quran, walaupun tidak paham artinya, itu yang pertama mendapatkan pahala insyaallah. Yang kedua pasti merasakan sesuatu yang lain, yang beda gitu ya. Jadi kalau tidak percaya coba, jadi kan nggak usah paham terjemahnya atau artinya, tapi baca secara rutin Al-Quran. Jadi ambil waktu khusus, misal setiap habis subuh jadi setiap waktu subuh, jangan pernah biarkan kita tidak menyelesaikan 1 juz sebelum waktu syuruk misalnya ya. Karena cukup gitu ya. Habis subuh nggak usah qudhur, atau qudhur boleh nggak apa-apa misalnya ya. Kalau nggak mau mendapatkan fadilah umrah dan haji di rumah, kemudian tidak melakukan aktivitas apapun sebelum menghatamkan 1 juz. Dibaca saja, tidak usah terjemahnya misalnya. Jangan bisa rasakan, tidak usah lama 1-2 seminggu pun, atau bahkan digambarkan kalau mampu sampai 7-40 hari, subhanallah. Kita akan merasakan satu nuansa, dengan dirinya Allah akan berikan satu getaran dalam jiwa kita. Allah dengan dirinya akan berikan satu kebersihan di hati kita. Sehingga dengan itu otomatis kita akan begitu mau melakukan satu kesalahan, Allah mengingatkan dengan hati kita.
Mau kita ada satu perintah-perintah kebaikan, Allah akan berikan kekuatan pada hati kita. Kenapa? Kan membaca Al-Quran yang kita tidak paham artinya. Ini banyak sekali riset yang dilakukan. Sehingga Bapak Ibu Allah, karena orang-orang Islam yang tidak berilmu tadi atau tidak memahami nilai-nilai Islam ini, itu akan menjadikan mereka melakukan tindakan subhat, bahkan akan melakukan berbagai kesalahan. Makanya alhamdulillah kemarin kitab yang kedua kita selesaikan, kitab Bulughul Maram itu saya berkali-kali sampaikan jadi bahwa separuh itu bicara masalah ubudiyah, separuh bicara masalah ghairu ubudiyah gitu ya. Yang ubudiyah ini targetnya apa? Yakni harapannya nanti begitu nanti yaumil hisab itu Rasulullah berkenan menjadi saksi atas seluruh amalan-amalan ibadah kita. Karena faktanya Al-Quran mengingatkan nanti ada orang-orang yang selama hidupnya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, bahkan membayar zakat gitu ya. Tetapi begitu di yaumil hisab Rasulullah tidak berkenan menjadi saksi atas amalan tersebut. Maka itu tertolak Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak dengan ilmu, karena menselisihi apa yang dicontohkan Rasulullah. Sebaliknya Bapak Ibu, separuh kitab itu bicara masalah ghairu ubudiyah, selain ubudiyah. Sehingga nanti untuk menghindari betapa Rasulullah ingatkan bahwa nanti ada orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Mereka datang ke hadapan Allah, kehadiran Allah itu dengan membawa pahala sholat karena diterima sholatnya. Dia membawa pahala puasa karena puasanya diterima. Dia membawa pahala zakat, bahkan pahala haji karena diterima oleh Allah SWT. Tetapi di saat yang sama dikindili gitu ya, diikuti orang-orang yang dulu dirugikan di dunia. Mungkin pernah disakiti secara lisan, disakiti secara perbuatan dan sebagainya. Orangnya akan menuntut. Ya ini yang lagi-lagi Bapak ya Allah, ini semua bisa terhindar manakala kita memahami nilai-nilai Islam secara benar. Nah, sehingga lagi-lagi untuk menuju ke sana yang nantinya akan membawa kita, misal ya, saya misalkan aja ya. Jadi betapa ma'rifatullah ini terhalang oleh masalah-masalah subhat, masalahnya tidak dengan ilmu. Kita mau, mohon maaf ya, mau sholat ya Allahu Akbar. Kemudian kita membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Misalnya gitu ya. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku telah hadapkan wajahku kepada zat yang menguasai langit dan bumi. Hanifan musliman wa ana musyrikin, dan dengan penuh sungguh-sungguh ya, dengan lurus dan kita berserah diri, dan kami termasuk orang yang menyerahkan diri atau orang yang berislam. Wa ma ana minal musyrikin, dan kami bukan termasuk orang yang mensekutukan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ini dipahami dengan betul Bapak Ibu. Ini dengan ilmu lagi-lagi. Kita akan menjadikan sholat kita menjadi khusyuk dan seterusnya. Sebaliknya orang yang tidak memahami ini bisa jadi sholat akan menjadi ogah-ogahan. Bahkan sesekali muncul mungkin dulu mungkin sekarang enggak lah ya. Kita pernah merasakan ngapain sih sholat tuh kayak semacam kewajiban sesuatu yang kadang-kadang kita tinggalkan juga nggak apa-apa lah tentu. Kenapa? Karena tidak dengan ilmu. Ya baik. Bapak Ibu ya Allah, maka hal seperti ini disebutkan oleh karena itu Allah berikan suatu balasan kepada yang mereka itu orang seperti adalah orang yang sesat. Ya baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian penyakit keraguan atau subhat tadi itu salah satu penyebabnya yakni menjadi penyakit umat ya, yang begitu banyak ya, tersebar di berbagai kalangan dan tingkah laku taklid, mohon maaf ya, kepada satu nilai Islam dan kegiatan ibadah. Ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu Allah untuk kita memahami apa yang kita lakukan itu harus dengan ilmu. Kenapa? Karena dengan sikap taklid atau mengikuti dengan istilahnya membabi buta ya, tanpa ilmu dan kejelasan juga akan mendapatkan pemahaman yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali kita paham semua. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya yang pertama kali kita perlu pahami ya. Jadi penyakit subhat atau penyakit keraguan atau penyakit ragu-ragu tadi, yang pertama kenapa? Karena orang itu bodoh. Al-jahlun ya. Yaitu orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari firman Allah dan juga tidak berilmu. Subhanallah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ya, ayat ke-64 ya, 65 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aghairallahi ta'muruni a'budullaha ayyuhal jahilun.
Bapak Ibu, jadi kul katakanlah wahai Muhammad gitu ya, apa ghairallahi, apakah mau menyuruh untuk menyembah selain Allah? Ya, tamuru nih. Ubudu ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Ini satu peringatan yang disampaikan Allah kepada Rasulullah tersampaikan untuk kita semua. Bahwasanya apakah kamu akan menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Lagi-lagi disuruhkan. Ya, sedangkan Rasulullah walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna amalna wa la takunanna minal khasirin, gitu ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, gitu ya. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Untuk apa? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Ya, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Bapak, ini penting. Ya, jadi saya mungkin beberapa kali sampaikan ya. Jadi niat itu merupakan bagian rukun pada ibadah kita dalam sholat misal. Ya. Jadi mana ternyata begitu berubah niat kita dalam sholat itu bisa membatalkan sholat kita. Misal ngatain ya, kita udah leres sholat maghrib ya, Allahu Akbar, udah niatkan Allah, amalkan Allah, udah benar ya. Tetapi di tengah jalan kita melihat ada teman sebelah kita gitu ikut jamaah di sebelah kita misalnya, ini kenal baik. Kemudian kita merubahnya, wah ini ada teman ini di sebelah ini gitu ya. Saya tak sholatnya lebih khusyuk lagi lah, lebih dirubah untuk merubah bahasanya itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita sholat kita khusyuk kepada orang di sebelah kita. Itu merusak. Jadi sebagaimana kita baca dalam surat Al-Maun kan, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina yurauna wa yamnun. Jadi celakalah orang yang sholat. Di antaranya bisa siapa ya? Orang yang telah sholat karena yuraun, dengan riya. Artinya merubah niat. Ya, tadinya kan Allah, kemudian yang kedua menjadi karena riya, itu ternyata membatalkan ibadah kita. Nah, ini penting ya. Jadi tetap kita jaga. Baik, Bapak Allah, maka dia juga sebutkan termasuk juga kita jumpai ada kisah ya tiga orang yang luar biasa, gitu ya. Karena dia melakukan ini tidak karena Allah ya. Jadi sungguh jika engkau menyekutukan Allah dan niscaya hapuslah amalmu. Jadi digambarkan Bapak Ibu Allah ada tiga orang, pertama orang dermawan gitu ya. Mereka sampai dikenal sebagai orang yang dermawan. Mereka juga sholat, mereka juga puasa dan sebagainya, dan mereka juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Tetapi dia lakukan itu semua tidak karena Allah. Jadi bentuk kesirikannya seperti itu aja, itu bisa merusak amal Bapak Ibu. Oke, makanya hati-hati sekali gitu. Kemudian yang kedua, orang yang hufat, orang yang hafalkan dan menjadi pendakwah gitu ya. Jadi sampai digambarkan beliau ini adalah orang yang sejuta umat gitu ya. Terkenal sebagai dai sejuta umat. Oke. Tapi lagi tidak karena Allah. Kemudian yang ketiga digambarkan orang ini beliau dikenal sebagai orang yang mati syahid gitu, karena ikut berperang dan sebagainya sehingga meninggal dalam kondisi mati syahid. Bapak Ibu Allah, tiga-tiganya ini direkomendasikan oleh malaikat untuk dimasukkan surganya Allah. Ya Allah, si A, si B, si C ini dengan nuansa amalnya ini, maka dia berhak mendapatkan surgamu. Lalu apa jawab Allah? Lah, tidak. Kenapa? Karena orang yang pertama ini, orang dermawan ini, dia melakukan itu semua ingin terkenal sebagai orang yang dermawan, dan aku telah berikan itu semua. Maka cemplung dia ke neraka, ya. Yang kedua juga ngaten, ya, dia melakukan dakwah itu semua bukan dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan sekaligus karena aku, tapi karena ingin dikenal sebagai dai sejuta umat misalnya, ya. Telah aku berikan itu semua. Termasuk juga yang ketiga itu sebutkan maksudnya mereka berjuang itu semua, berjihad sampai dengan kematian, menyebut dia itu bukan karena aku tapi karena ingin dikenal sebagai seorang yang pemberani. Jadi lagi Bapak Ibu, hati-hati dengan niat. Kan ya, jadi dan itu semua akan merugikan kita semua. Jadi Bapak Ibu, moga di ayat ini sebutkan maksudnya sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Apalagi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak pernah beriman. Wah, itu orang baik Ustaz. Dia kalaupun ada warga butuh dia bantu, begitu ada sumbangan dan nyumbang banyak.
tapi dia tidak beriman, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi orang-orang seperti ini bahasa Allah nanti dipertanyakan dong, ya Allah itu mereka banyak melakukan kebaikan di dunia ini. Bahasa Allah sebenarnya itu sudah terhapus atau impas dengan apa yang telah aku berikan nikmat pada dia. Atau bahkan mungkin ada orang-orang seperti ini, tapi mungkin nikmatnya tidak seberapa gitu ya. Jadi nggak seberapa kaya, nggak seberapa jauh, ya. Maka puncaknya pada saat kematian dia itu dimudahkan oleh Allah dan itu sudah impas. Dan setelah itu tidak lagi perlu yaumil hisab, cemplungkan langsung ke neraka karena tidak punya iman. Artinya semua amalan dia itu sia-sia. Kenapa? Karena mensekutukan Allah sekaligus kita akan menghapus amal dan termasuk orang yang merugi. Baik. Sehingga di ayat 66-nya balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu wahai orang beriman ya, hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita bersama Allah ini penting kita jaga terus gitu ya. Karena itulah yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak berilmu. Baik. Bapak Ibu yang dari Allah, maka disebutkan di kitab ini orang yang bodoh tadi ya, yakni orang yang tidak mengambil pelajaran dari firman Allah tadi ya sebutkan ya, dan juga tidak berilmu. Allah SWT memerintahkan kita untuk melandasi semua tingkah laku kita sehari dengan ilmu. Ya bukan sekedar ibadah kita ya, tapi seluruh tingkah amal kita dengan ilmu. Ya. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban dari segala perbuatan kita termasuk mata, telinga, hati dan sebagainya. Ini yang Bapak Ibu Allah yang laki-laki ini menjadikan bukti bahwa Allah itu maha adil. Ya, mungkin pernah saya sampaikan majelis semula gitu ya. Jadi ada seorang teman ya yang begitu semangatnya beribadah karena dulu non muslim masuk ke Islam jadi mualaf gitu ya. Semangat beribadah, nggak tahu dia dapat ilmu dari mana. Ustaz, nampaknya kalaupun tidak ada surga dan neraka pun kita harus tetap beribadah, itu harus semangat beribadah. Oh iya betul saya. Tetapi surga neraka itu merupakan bukti tanda maha adilnya Allah. Betapa tidak, betapa enak kalau itu tidak ada misalnya ya orang-orang yang melakukan banyak kemaksiatan bahkan merugikan banyak orang gitu ya, selesai gitu ya. Kalau dia tidak beribadah kan nggak ada neraka. Atau betapa tidak beruntungnya orang-orang yang senantiasa menjaga amalan-amalan ibadahnya, menjaga hubungan dengan Allah dan manusia gitu ya. Kebenaran Allah tidak balas dengan kebaikan surga. Ya lagi-lagi Bapak Allah, semua yang Allah buat sistem ini itu menunjukkan kemahagunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya maha adilnya Allah. Baik. Bapak Ibu ya Allah, maka disebutkan pula bahwa orang-orang bodoh ini ya, Allah SWT melarang kita untuk melakukan sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Sehingga seringkali Rasulullah bersabda bahwa setiap amal tanpa ilmu bahwa rodun akan tertolak. Gini ya. Kemudian kenapa? Karena tindakan yang dilakukan tanpa dasar ilmu akan membawa kita kepada kerugian. Bahkan Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban terhadap pendengaran, penglihatan dan hati kita. Lagi butuh ilmu gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, kebodohan ini akan menghasilkan subhat ya. Kemudian memunculkan tindakan-tindakan kesalahan dan beribadah karena bodoh. Maka Allah katakan merugilah bagi orang-orang yang berbuat bodoh. Kan gitu. Jadi pentingnya majelis ilmu itu di situ salah satunya ya Bapak Ibu Allah. Maka di dalam surat 17 ayat 36 Allah firmankan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui atau punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, mencari ilmu adalah wajib. Talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin. Dan orang-orang yang mengajarkan ilmu pada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang memakaikan kalung permata mutiara emas pada leher babi ini ada tinggi. Berilmu juga harus belajar juga penting ya, ini pada tempatnya lah ya. Dia baik Bapak Ibu ya Allah, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama bahwa penyakit subhat itu adalah al-jahlun, al-bodoh. Kemudian yang kedua adalah al-irtiyab, yang ragu-ragu. Ya. Bapak Ibu ya Allah, hal yang dapat menghalangi mengenal Allah adalah keraguan terhadap Al-Quran dan Islam.
Jadi padahal jelas dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fi, tiada keraguan. Hudal lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Okay. Dan keraguan itulah yang seringkali membuat benar enggak ini ya Al-Qur'an bicara seperti ini ya, benar enggak Islam mengajarkan, dan sebagainya. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu. Saya banyak sekali menjumpai teman-teman yang kayak gitu. Ustaz, itu kalau diterapkan betul kayaknya wah Islam ini kejam misalnya ya. Misal terkait dengan hukum kisos dan sebagainya. Jadi baik. Atau bahkan Ustaz itu kayaknya nggak adil pada orang perempuan, kenapa adanya poligami misalnya ya. Dan sebagainya. Padahal itu semua harus diilmui dengan benar gitu ya. Sehingga kita tahu kapan saatnya kita boleh, kapan saatnya tidak boleh. Ya baik. Bapak ya Allah, maka keraguan-keraguan ini juga akan merupakan suatu penyakit yang ada pada diri tiap individu. Jadi sehingga Bapak Ibu kalau nanti muncul sebuah keraguan, ingat segera langsung dihindari ya. Ya qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ya minal jinnati wan nas. Gitu ya. Jadi Bapak Allah sehingga lagi-lagi keraguan ini gitu ya. Itu bisa juga disebabkan karena tidak adanya hidayah dari Allah SWT, tetapi yang utama adalah karena tidak memiliki ilmu secara baik dan juga tidak mempunyai keinginan untuk mengetahui Islam dengan benar. Itu muncul keraguan. Ya, sehingga Bapak Ibu kalau malas hadir di majelis ilmu itu hati-hati gitu ya. Gitu ya, itu menunjukkan bahwa lagi malas ini ya gitu ya. Ya, kemudian Bapak Ibu Allah, mereka yang tetap ragu pada Allah itu akan diberikan Allah azab kepadanya. Ya, sebagaimana di dalam surat berapa ini ya? Surat 22 ya. Surat Al-Hajj gitu ya. Ayat ke-55 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'ah baghtatan aw ya'tiyahum adzabun yaumin aqim. Wala yazalul ladzina kafaru gitu ya. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal ini, yakni Al-Qur'an. Jadi orang-orang kafir itu senantiasa wala yazal, mereka ragu terus. Siapa orang-orang kafir? Fi midyatin minhu gitu ya, di dalam Al-Qur'an hatta ta'tiyahumus sa'ah ya, sehingga nanti ada kematian yang datang ya dengan tiba-tiba, baghtatan au ya'tiyahum adzabun yaumin adzim. Ya, jadi sampai saat kematian itu datang secara tiba-tiba atau azab yang pada hari kiamat yang datang kepada mereka. Kenapa? Karena keraguan-keraguan. Oke, baik Bapak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan atau disebabkan penyakit keraguan tadi adalah al-inhiraf, yang menyimpang. Kalau kemarin penyakit sahabat itu ada namanya kasratul ma'asi ya, banyak melakukan dosa atau kemaksiatan gitu ya. Jadi melakukan kemaksiatan yang awalnya itu agak berat tapi dilakukan terus jadi biasa. Allah biasa karena Allah bisa karena biasa gitu ya. Gitu ya. Jadi seolah-olah melakukan satu kemaksiatan kecil, misal nonton game. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Satu ketika saya dihubungi sama teman ya. Mas, saya pengen ketemu gitu ya. Kenapa? Dia ternyata begitu ketemu dia cerita bahwa dia telah melakukan zina. Nah, beliau ini memiliki kedudukan yang luar biasa ya. Sehingga punya peluang-peluang itu datanglah para wanita yang menawarkan diri gitu ya. Gratis Bapak Ibu, gratis ya. Ini gratis gitu gitu ya. Padahal begitu setelah melakukan menyesal, bahkan si cewek ini menangis karena ini sama-sama berkeluarga gitu. Sampai saat ketika minta ketemu, saya temui dia cerita bahwa ternyata begitu melakukan seperti itu, padahal kita menyesal, tapi kita pengen mengulang lagi. Jadi dia sampaikan awalnya dia bilang itu begitu ditawari nggak mau, nggak boleh, itu haram gitu ya. Tapi setiap kali ditampakkan, mohon maaf, daging pupul lah, gitu, dia bilang gitu. Bahasanya dia bilang gini, mohon maaf kita ini laki kan, bahasanya kalau Gus Hitam itu garangan gitu ya, atau mungkin kita kan apalah gitu ya.
Sehingga kalau diberi terus ditawar terus akhirnya kita akan makan itu semua. Terjadi Pak. Dan itu menjadi sesuatu yang candu sih. Ayo saya sampaikan loh. Jangankan yang melaksanakan kayak gitu saya bilang itu. Jangan lihat video porno saja. Mungkin awalnya merasa bergetar karena ini dosa gitu ya. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 jadi candu Pak. Maka pesan saya cuma satu, segera hentikan. Segera hentikan. Kalau enggak nanti masih efeknya tidak bagus. Benar Bapak. Tidak ada beberapa hari setelah itu saya begitu datang ke tempat ini, ada temannya bilang, apa teman sampean kenapa ketangkep gitu ya. Jadi ternyata begitu proses ini ada yang ngikuti gitu ya, sampai akhirnya terus teman wartawannya blow up. Iya, dari Bapak dan Allah lagi-lagi menyimpang ini harus segera, kalaupun kita sadar itu sebuah penyimpangan, segera hentikan. Kalau enggak pasti Bapak pasti akan ketagihan. Pasti ketagihan. Atau paling gampang aja lah, jangan sekarang nonton film sinetron saja gitu ya. Sinetron sekarang gampang ya, kita lihat dan sebagainya gitu ya. Kalau itu sudah menjadikan satu kebiasaan, itu bisa ngalahkan Bapak Ibu ya. Jadi waktunya ngaji kayak gitu, wah ini waktunya sinetron seru, itu Bapak ya. Kenapa? Karena ternyata secara sunnatullah Allah telah memberikan satu penghalang untuk mengenal Allah itu dengan apa? Dengan an-inhiraf, yakni penyimpangan. Ya baik. Sehingga Bapak Ibu Allah disebutkan dalam kitab ini, karena melanggar dan menyimpang dari perjanjian dan mengubah kalimat Allah, maka Allah kutuk mereka dan menjadikan hati mereka keras. Ya, padahal kita tahu bahwa sebelum kita lahir kita telah bersaksi kepada Allah, Alastu-bi-rabbikum, benarkah aku ini Rabb? Kemudian dia jawab, bala, betul ya Allah, syahidna, dan kami semua bersaksi. Bahkan Rasulullah berikan satu penegasan, kullu mauludin yulad adalah fitrah, setiap bayi yang lahir adalah fitrah, adalah suci. Tetapi kalau dia bisa biasa melakukan satu pelanggaran tadi, menyimpang dari perjanjian tadi, itu Allah akan kutuk hati mereka menjadi keras. Sehingga Bapak Ibu, menyimpang dari perintah Allah itu juga merupakan satu kecenderungan manusia yang tidak memelihara nilai-nilai Islam yang dimilikinya melalui ibadah. Ya, sehingga kadang seringkali suara azan itu kalah dengan melanjutkan tontonan kita misalnya. Padahal nggak ada yang menghalangi Bapak Ibu, udah jangan lagi WA atau lagi lihat HP, tidak ada yang menghalangi kecuali diri kita masing-masing. Azan diabaikan, bahkan iqamat diabaikan, seenggaknya udah sholat sendiri juga boleh. Ini awalnya kayak gitu, jadi Bapak Ibu, semoga kita semua bisa menghindari itu semua, amin gitu ya. Baik. Kemudian kita bisa perhatikan hal itu sebagaimana Allah firmankan di dalam surat ke-13 surat Al-Maidah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Fa bima naqadhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasyiyah. Ya. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu hatam mimma dzukiru bihi. Wa la tazalu tattadu 'alal kha'inati minhum illa qalilan minhum. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, jadi tetapi ya, yakni fabima naqadhihim mitsaqahum. Jadi tapi mereka telah melanggar janjinya. Ya. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka jadi keras membatu. Wala tazal tatal ala khainati minhum illa qalilan minhum. Ya, mereka suka mengubah firman Allah dan dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diberikan kepada mereka. Ya, fa'fu anhu wasfah. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang seperti ini itu Allah masih perintahkan pada Rasulullah untuk senantiasa memaafkan mereka. Ya, jadi kata disebutkan bahwa engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. Ya, untuk itu maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, itu muhsin. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyimpangan tadi Bapak Ibu, penyimpangan itu biasanya disebabkan oleh langkah-langkah syaitan dengan melalui janji-janjinya. Ya tadi, jadi syaitan itu katakanlah
adzan udah nggak apa-apa, nanti tunggu belum iqamah gitu ya, lanjutkan nonton ini. Begitu kok mau nggak apa-apa, sholat di rumah juga boleh misalnya. Jadi cari alasan gitu ya. Kemudian begitu sudah sesat dan sebagainya, walah asar masih lama misalnya, itu terjadi Bapak Ibu. Dan itu kalau kita biarkan penyimpangan seperti ini, itu akan menjadikan hal yang terbiasa dan orang seperti ini akan terus melalaikan dan sebagainya. Oke, jadi kami kemarin pada saat ke mana Malaysia Singapura juga nonton. Jadi di antara mereka ada yang katakanlah memberikan ini ya memberi usulan-usulan untuk nunda dan sebagainya. Ya alhamdulillah mereka percaya udah nggak boleh, saya bilang ya udah selesai gitu. Jadi ternyata begitu saya lihat kebiasaan mereka di kampus misalnya sama Bapak Ibu. Mereka udah sampai ini sholat apa gitu ya. Sholat duhur duhurnya udah menjelang asar gitu ya. Jangan dikira Bapak Ibu, orang yang berilmu pun juga akan muncul kalau dia tidak biasa melakukan satu penyimpangan seperti itu. Ya ini hati-hati ya, baik. Bahkan Bapak Ibu Allah, satu ketika Rasulullah memberikan satu gambaran ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hanbal ya. Jadi Rasulullah itu satu ketika menggambar garis lurus gitu Bapak. Jadi beliau di pasir itu kemudian bawa ranting, kemudian beliau garis lurus seperti ini. Beliau sampaikan ini adalah garis lurus, siratal mustaqim, garis lurus. Kemudian beliau gambar kotak itu dibuat kotak. Jadi kotaknya itu berpotongan dengan garis lurus tadi. Dan kotak ini adalah yang membatasi kehidupan kita. Kemudian beliau gambarkan garis-garis di kiri kanannya, dan garis-garis di kiri kanannya adalah garis-garis yang sesat. Dan seringkali orang lupa begitu kesesatan yang mereka lakukan ini itu dia terlupakan sampai dengan kematian telah menjemput dia. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu, ini kan di kotak ini garis lurus di kotak gitu ya. Sehingga seolah-olah umur itu bukan hanya atas sama bawah tapi juga kiri kanan. Seringkali muncul kata orang yang maksiat itu begitu keluar sampai keluar garis ini. Jadi sebenarnya umur sebenarnya belum sampai habis gitu ya, tapi dia melakukan satu maksiat sehingga dia ini overdosis misalnya ya, atau dan sebagainya. Ya contoh ya, Bapak Ibu Allah, itu yang digambarkan Rasulullah dan sebuah hadis beliau ya. Maka beliau perintahkan dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain ya, karena jalan itu adalah mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang keempat bahwa penyakit subhat tadi adalah al-ghaflah, lalai. Kalau tadi menyimpang, ini yang adalah lalai. Siapa orang yang lalai? Yakni adalah orang yang sudah mengenal Islam, bahkan yang telah melaksanakan perintah Allah seperti sholat, tetapi tidak seperti sholat. Maaf ya. Orang yang lalai adalah orang yang sudah mengenal Islam, bahkan yang telah melaksanakan perintah Allah seperti sholat, tetapi tidak mengerjakannya. Dia tahu bahwa itu sholat adalah satu perintah Allah, tapi tidak dikerjakan. Mereka yang lalai mendapatkan kerugian tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya, kenapa? Karena kerugian di dunia tidak mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, sedangkan di akhirat akan ditempatkan di neraka jahanam. Jadi sebagaimana mungkin kita paham ya kemarin di dalam khutbah Jumat yang kami sampaikan ya, sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum anti. Hai orang beriman, barang siapa yang murtad dari agama Allah, maka murtad ini bisa dimana pertama dia secara itikad dia keluar dari Islam, atau bahkan dia mengucapkan dua kali syahadat tetap dijaga tapi tidak melaksanakan sholat. Karena Rasulullah bersabda bahwasanya batas antara keimanan dan kekufuran seseorang adalah sholat. Atau bahkan dia ini juga menjaga dua kalimat syahadatnya dan juga sholat, tetapi tidak mau membayar zakat. Ini juga orang-orang dihukumi orang-orang kafir. Ya, lagi-lagi Bapak, ini perlu kita kuatkan ya akan hal itu semua. Kemudian disebutkan pula Allah akan memberi perumpamaan seperti binatang ya, orang-orang yang lalai tadi ya. Ya ini Allah memberikan satu perumpamaan seperti binatang kepada mereka yang tidak menggunakan mata, telinga dan hatinya dalam memahami nilai-nilai Islam. Mereka itu lalai, sangat sulit untuk mengenal Allah secara baik ya. Mereka memiliki hati, mata dan telinga, tetapi semua tidak difungsikan dengan baik. Sehingga Allah gelar mereka dengan kal an'am bal adall. Ya, mereka adalah seperti binatang dan mereka lebih
lebih jelek daripada binatang, sehingga disediakan pada mereka neraka jahanam. Bapak Ibu Allah, 4 hal tadi ya, yakni bodoh, kemudian ragu-ragu, kemudian kebiasaan menyimpang dan lalai tadi, ini menjadikan kita akan mengunduh atau memiliki sifat orang yang disifatkan dengan dolin, yakni kesesatan. Jadi semua sifat-sifat yang bermuara pada subhat tadi, Bapak Ibu, bodoh, ragu, menyimpang dan lalai tadi, itu akan berakhir dengan kesesatan dan menghalangi hidayah Allah masuk pada diri mereka. Kesesatan ini tentunya akan menjauhkan diri dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kalau kemarin terkait dengan penyakit syahwat, itu menjadi kita maudhu, ya, dibenci Allah, dimurka Allah. Sedangkan karena penyakit subhat ini menjadi kita dhalin, ya, disesat. Sehingga kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ya. Sehingga Bapak Allah, kesesatan ini, ya, ini hanya bisa kita selesaikan dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu, ya. Fenomena ini bisa disembuhkan dengan ilmu Islam yang diaplikasikan dalam bentuk amal, dan ilmu akan tidak hanya ilmu keislaman tapi juga ilmu yang lain, ya. Maka Allah, Rasulullah secara tegas memberikan peringatan kepada kita, yakni utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah dari buayan ibu sampai ke yang lain. Termasuk juga thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah wajib buat muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Semoga kita semua bisa terhindar dari penyakit syahwat dan kebangkitan subhat, yang nantinya kita senantiasa mengenal Allah dengan sempurna. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur lil mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.